Suara tawa itu semakin keras dan diikuti bisikan dari balik pintu. "Antar Aini pulang, Mas. Tolong." Suara itu pelan namun jelas dari balik pintu. "Andini, jangan dekati dia." Suara itu kembali terdengar begitu jelas di telinga Aris. Dia melirik jendela samping pintu. Dari gorden yang sedikit terbuka itu, dia coba sedikit mengintip. Terlihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai menyeringai dari balik jendela. Aris sontak kalap dan tak berhenti berteriak sampai seseorang mencoba menenangkannya. Riz, kau kenapa? Woi, sadar! Bangun, ini aku!" Tanpa sadar, Aris menjambak rambut Johan yang sengaja datang karena khawatir pada sahabatnya itu. Au, sakit asu, lepasin rambutku." Johan meringis kesakitan namun Aris masih kalap. Dan saking kesalnya ia tampar bibit temannya itu sampai sadar. "Kalau begini tingkahmu, setan juga sudah takut duluan." Johan mulai kesal. "Ini beneran kau, Han?" Aris memastikan. "Apa aku terlihat seperti kuntilanak?" Syukurlah, aku sudah gak karuan. Tadi aku lihat dia ada di jendela. Sebenarnya ada apa sih? Entahlah, semenjak aku mergokin adiknya si Aini, aku diganggu terus tiap malam, Han. Kadang ketok-ketok pintu, kadang pagar rumah juga dipukul-pukul. Tapi baru kali ini aku dengar suara dia. Suara? Maksudmu? Johan mulai mendengarkan dengan seksama. Dia bilang antara ini pulang. Terus jangan dekati Andini. Entahlah, tak ada yang aku ngerti. Ngapain coba dia minta antar si Aini pulang? Terus siapa pula Andini itu? Aris masih terlihat bingung. Aini? Andini? Kenapa? Kamu tahu dia? Enggak, aku enggak tahu. Oh ya, Riz, aku mau minta bantuanmu. Johan mencoba mengalihkan pembicaraan. Apa? Kalau kamu lihat gerak-gerik Aini yang mencurigakan, tolong laporin ke aku ya. Apalagi lah itu, sudah ketahuan kah? Aris akan sudah paham dengan maksud Johan. Baru beberapa minggu aja si tua Gusman sudah melancarkan aksinya. Capek aku diminta Bu Yani. Aris mengangguk dan mengerti maksud Johan. Seolah ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Semenjak Johan datang malam itu, gangguan yang dialami Aris tak lagi muncul, dan suara itu seakan hilang dari ingatan Aris. Beberapa bulan telah berlalu. Ada perbedaan yang sangat signifikan dari sosok Aini di mata semua orang yang ada di rumah itu. Dia seakan menampakkan wajah aslinya yang selama ini dia sembunyikan. Sampai di bulan kelima, Aini mengundurkan diri tiba-tiba dan mengatakan jika ia telah mendapatkan pekerjaan baru. Tak terima dengan alasan itu, Bu Yani memarahinya dan terjadilah percecokan di antara keduanya yang menjurus kepada hal yang sudah Bu Yani curigai selama ini. Perselingkuhan Aini dan Pak Gusman suaminya yang membuat Bu Yani naik pitam sehingga menampar Aini hingga tersungkur. Pertengkaran hebat itu dilerai oleh Pram, anaknya. Ia mengusir Aini pergi dari rumah malam itu juga. Aris dan Johan yang berada di pos menatap bingung saat Aini pergi. Dari rumah itu membawa tas besar. Ia pergi dengan senyum menyeringai penuh ejekan untuk siapapun yang dia maksud. Pram keluar dari rumah. Ia panggil Johan. Ikuti wanita itu. Lapor padaku setiap gerak-geriknya. Dan jika kamu lihat si tua bangka itu bersamanya, ambil foto mereka. Akan aku hancurkan hidup keduanya. Pram terlihat begitu geram. Johan hanya mengangguk mengerti dan lantas melesat pergi mengikuti setiap instruksi. Dia meminta kepada Aris untuk tetap berjaga dan melaporkan padanya jika ada hal yang mencurigakan terjadi. Johan sepertinya sudah lebih tahu tentang perselingkuhan bosnya itu. Ia pergi ke hotel yang biasa mereka berdua kunjungi. Benar saja, ia lihat Aini dan Gusman sedang check-in.
Gusman yang sibuk di bagian administrasi tak terlalu menyadari hal itu. Namun mata Aini jelas-jelas bertemu dengan mata Johan. Tatapan akrab itu seolah memori masa lalu mereka telah kembali. Dasar lacur, gumam Johan yang dibalas tawa Aini seolah ia dapat mendengar umpatan Johan yang berada di seberang jalan itu. Johan membuang muka. Ia tancap gas dan berlalu dari hotel itu. Ia seakan sudah muak melihat tingkah mereka berdua yang mengumbar kemesraan di depan umum. Menjijikan. Keesokan harinya Johan datang ke rumah majikannya itu dan langsung menemui Pram, memberikan sesuatu yang ia perintahkan sebelumnya. Selepas itu dia menemui Aris dan memastikan kawannya itu bisa memberikan informasi tambahan yang ia pinta. Setelah kamu pergi, Bu Yani ngamuk-ngamuk kan? Aku aja ngeri liatnya. Mas Pram kewalahan. Dan pas aku coba bantu, dia suruh aku nungguin di depan kalau ada tamunya datang. Tamu siapa? Johan mendengar dengan seksama. Gak tahu aku. Tamunya gak pernah datang, ujar si Aris sambil mengangkat kedua bahunya. Tapi mereka gak akan melakukan hal-hal yang aneh kan? Aku takut Dan. Johan tidak menjawab, dia hanya diam. Pram yang menjaga ibunya semalaman itu tertidur di sofa saat ibunya tak sengaja melihat foto-foto yang dikirimkan Johan berserakan di atas meja. Matanya merah padam, seakan memendam rasa sakit yang tak kunjung usai. Ia tahu suaminya bejat. Namun kali ini, wanita yang menjadi selingkuhannya bukanlah wanita sembarangan. Saat ia menyadari ia seharusnya menolak bujukan temannya itu dari awal. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dia harus selesaikan malam ini juga. Sore itu, setelah tahu jadwal sang suami, ia memutuskan untuk pergi sendiri menemui perempuan itu. Yani pergi menuju hotel sendiri. Iblis seperti kau ini sudah sepantasnya ada di neraka. Kau tahu kenapa aku menerimamu bekerja di tempatku? Itu karena temanku tahu kau iblis. Dia sengaja mengirimkan kau padaku agar aku hancur. Tapi dia tak tahu kalau aku bisa menghancurkanmu dengan kedua tanganku. Yani berteriak di depan kamar hotel Aini. Ceklek. Pintu kamar dibuka, tak ada seorang pun di sana. Yani menghela nafas, dia masuk perlahan, mengendap ke dalam kamar yang ia lihat tak menemukan siapapun di sana. Brak! Pintu ditutup dengan kencang membuat Yani berbalik melihatnya. Tak ada seorang pun di situ. Ia mulai gusar dan kembali berteriak. Keluar kau iblis sialan! Adikmu kau bunuh, teman-temanmu kau korbankan. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang telah kau berbuat? 96 nyawa, ha? Jika aku menghabisimu sekarang juga, semua usahamu sia-sia. Lampu kamar hotel mati seketika. Yani terdiam tak bergerak. Dia berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa sampai kedua kakinya ditarik dari belakang. Ia jatuh tersungkur. Goblok. Kau pikir aku tak tahu rencana busukmu? Ingin menjadi kaya, awet muda. Kau tahu dukun bodohmu itu hanya mengantarkanmu kepada kematianmu. Kau marah karena suamimu kurebut? Cih, ambil sana. Baunya yang seperti tikus got memuakkan. Suara makhluk itu menggelegar mengisi seluruh ruangan. Yani mulai ketakutan. Kepalanya menyentuh sesuatu yang menggantung dingin. Ia coba pegang kaki manusia. Ia berusaha berdiri, namun badannya dibantingkan ke dinding berulang kali. Tulangnya remuk namun ia masih bertahan. Ia pancing lagi iblis itu untuk menyerangnya secara langsung. Bau anyir menyeruak tatkala iblis itu mendekati Yani. Ia paham, saat wujudnya masih menyerupai manusia, gelang itu tak ada gunanya. Namun saat iblis itu muncul dengan wujud aslinya, gelang yang ia kenakan setidaknya mampu melemahkan atau bahkan menghancurkan iblis itu.
Jarinya yang panjang bagaikan ranting pohon mencekik leher kecil Yani. Ia tak menyadari tubuh lemahnya tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan mengangkat tangannya pun ia tak mampu. Yani lemas, ia pasrah. Saat sang iblis tertawa kegirangan, ia hancurkan Yani hingga tak berbentuk. Pram terbangun dari tidurnya. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia lihat keadaan ibunya yang ia tinggal di dalam kamar. Kosong. Pram kalap. Foto yang ia letakkan di atas meja hilang. Ia bergegas mengambil kunci mobil dan melesat pergi ke hotel tempat wanita itu menginap, dan tempat di mana ia yakini ibunya berada. Di tengah perjalanan ia melihat seseorang yang melambaikan tangan ke arahnya. Seorang kakek tua. Dia seolah meminta Pram untuk berhenti. Namun tak ia pedulikan. Ia masih terus melaju dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya Pram dikejutkan dengan kecelakaan beruntun yang ada di depannya. Sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menabrak dua kijang di depannya. Pram mengerem mendadak. Ia berhenti dan keluar sebentar karena ia lihat begitu banyak kerumunan. Tanpa ia sadari, truk dari belakang menghantamnya dengan keras. Sang sopir tak mampu menghindar. Pram seketika hancur. Ia mati dalam keadaan yang sama dengan ibunya, tak berbentuk. Suara riuh para warga mengerumuni tempat kejadian itu. "Angkat dulu aja. Coba cek masih hidup gak? Cari HP-nya dan coba hubungi keluarganya. Badannya hancur, Pak. Ini sudah tidak bisa diselamatkan." Sopir truk itu diminta turun dan menjelaskan kronologinya. Ia gemetar. Ia begitu takut warga sekitar akan langsung menghakiminya. Tubuhnya yang tua renta dan kurus serta wajah keriputnya begitu jelas menyiratkan bahwa ia sudah mengalami banyak hal dari hidupnya sebagai seorang sopir truk, termasuk kecelakaan yang ia alami saat ini. "Saya bersumpah demi Allah, saya gak lihat korban. Dia tiba-tiba muncul di depan truk saya dan saya tidak bisa banting setir atau bahkan langsung mengerem. Saya juga kaget," balasnya. Salah seorang warga yang ada di tempat kejadian menambahkan, "Saya tadi lihat mobilnya memang berhenti di tengah jalan, Pak. Si korban turun dan melihat sesuatu yang ada di depannya. Saya nggak tahu dia lihat apa, tapi yang pasti tindakannya itu membahayakan pengguna jalan lainnya." Seorang warga lainnya menimpali dengan argumen yang tak kalah mengejutkan. "Tadi saya lihat dia juga turun. Tapi dia turun dengan seorang wanita. Lalu truk datang dan menggilas keduanya." Semua orang saling menatap keheranan. Kembali ke masa itu, perahu Johan dan Aris sampai di tepi pantai tepat pukul 4 pagi. Aktivitas pantai sudah mulai ramai. Mereka segera pergi dan berlalu sebelum mentari pagi menampakkan diri. "Kita sebaiknya kembali ke rumah itu. Kalau kita tiba-tiba menghilang, akan sangat mencurigakan. Jadi sebaiknya kita kembali sebelum semua orang tahu." Buah si malakama. Kalau kita kabur, kita selamat. Tapi akan jadi buruan selamanya. Dan sekalinya tertangkap, tidak akan bisa ada sanggahan lagi. Kalau kita kembali, tentu itu sama saja menyerahkan diri. Kamu pikir dengan kita kembali gak akan ada yang menuduh kita? Mustahil. Justru kita akan menjadi sasaran utama untuk dijadikan tersangka. Ada 2 nyawa hilang, Riz. Johan menegaskan. "Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan?" tanya Aris lagi. "Entahlah. Untuk sekarang, kita ke rumah orang tuaku dulu. Ada barang yang harus kuambil di sana." Sesampainya di kediaman orang tua Johan, sepi, tak ada seorang pun di sana. Rumahnya kosong. "Ini rumahmu, Han? Dulu, sebelum bapakku meninggal. Terus sekarang ditinggali siapa?" tanya Aris seraya melihat kondisi rumah yang dipenuhi rumput ilalang dan tak terurus sama sekali, layaknya rumah kosong. "Dulu kakakku tinggal di sini, tapi semenjak suaminya meninggal, dia pindah ke kota seberang," jawab Johan sambil masuk ke dalam rumah. Aris tak bertanya lebih lanjut lagi. Aris menunggu di luar sementara Johan masih berada di dalam.
Lama menunggu, akhirnya kawannya itu keluar dengan membawa bungkusan yang lumayan besar. "Apa itu?" Johan tak menjawab. Dia langsung menuju mobil dan mengajak Aris untuk segera pergi dari sana. "Kemana kita, Han? Kita kembali ke rumah itu. Apapun resikonya kita harus hadapi." Sesampainya di rumah itu, ramai ada 2 mobil polisi dan banyak warga yang berkumpul di halaman depan rumah itu. Aris dan Johan melihat dari kejauhan. Mobil mereka diparkir 5 rumah dari rumah Pak Gusman, dan mereka turun sambil mengendap melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai seseorang menarik mereka ke dalam semak-semak. "Kalian ngapain kesini?" bisik seorang yang mereka kenal. Pak Samin, satpam rumah sebelah. "Min, ada apa ini?" "Pak Gusman dibunuh," jawab Samin sambil melotot. "Apa? Kok bisa? Bagaimana ceritanya?" Aris kembali bertanya, namun Johan sedari tadi diam seakan dia sedang mengamati rumah itu. "Dibunuh di hotel dan mayatnya digantung. Ada yang bilang Bu Yani sama anaknya yang bunuh Pak Gusman, makanya mereka sedang kabur. Dan si Aini bilang kalian juga terlibat pembunuhan berencana itu." Samin dengan berapi-api menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami gak bunuh siapa-siapa, Min. Bahkan kami baru tahu Pak Gusman dibunuh. Justru itu aku tarik kalian ke sini. Aku gak percaya kalian bisa terlibat. Kalau urusannya udah sama polisi berabe, yang gak salah aja bisa jadi tersangka. Tapi beneran kan kalian gak terlibat? Sarmin memastikan kembali. Enggak Min, kita gak tahu apa-apa. Aris menjawab dengan terbata-bata. Tadi kamu bilang siapa, Min? Aini? Iya, si Aini itu. Aku lihat dia nangis kejer pas jenazah Pak Gusman datang di antar mobil polisi. Ini berita heboh dari semalam. Kalian masa gak tahu? Emang kalian habis dari mana? Sarmin mulai sedikit menaruh curiga pada keduanya. Aku habis dari rumah orang tuaku. Aris aku ajak. Kami gak terlibat, Min, sumpah. Johan meyakinkan Sarmin. Sarmin hanya mengangguk entah ia percaya atau tidak. Johan dan Aris pergi dari tempat itu dan meminta Sarmin merahasiakan kedatangan mereka. Lacur sialan, seenaknya dia fitnah kita, empat Johan dengan muka merah padam. Maksudmu si Aini? Iya dia, siapa lagi? Han, aku tahu aku bodoh dan lamban dalam memahami semuanya. Tapi aku gak sebodoh itu. Kalau gak menyadari semua ini berhubungan dengan anak itu, kita berdua sekarang jadi buronan. Tapi setidaknya kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Aris sedikit menurunkan tempo suaranya dan melihat Johan dengan ekspresi serius. Johan diam dan akhirnya dia ceritakan semuanya. Aris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Iblis yang menyerang mereka di tengah laut, yang membunuh Pak Gusman, Bu Yani, dan Mas Pram. Iblis yang dengan wujudnya yang buruk itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita itu. Namanya Andini, ungkap Johan di akhir ceritanya. Andini? Jadi namanya bukan Aini? Tanya Aris. Aini adalah adiknya yang dia bunuh 5 tahun lalu. Dan selama itu pula dia hidup dengan nama adiknya itu. Dan adiknya itulah yang selama ini gangguin kamu tiap malam. Jadi yang selama ini gangguin aku emang beneran adiknya dia. Terus gimana mungkin seorang kakak begitu tega sama adiknya sendiri? Aris semakin tak habis pikir. Dia bukan manusia. Badannya itu hanya cangkang. Kurasa Andini yang asli sudah menyerah dalam dirinya dan dia biarkan iblis menguasai tubuhnya itu. Lalu, bagaimana bisa kamu tahu semua ini? Bapak dan kakak iparku dibunuh oleh iblis itu. Aris langsung terdiam. Dia tak lagi bertanya.
Dia tahu masih banyak rahasia yang disimpan dan disembunyikan rapat-rapat oleh Johan darinya. Namun seberapa besar rasa penasarannya itu? Dia merasa semakin baik jika ia tidak tahu. Iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan apa yang dia cari. Mei 2019. Aku bentar lagi sampai. Yusuf melihat pesan masuk dari istrinya. Hati-hati sayang. Balasnya singkat. Ia masih asyik duduk di halte itu. Jam pulang sekolah telah tiba. Namun halte yang letaknya di depan sebuah SMA itu selalu sepi. Bus sekolah sudah tidak beroperasi dan bus umum pun sudah jarang melewati rute ini. Hampir semua siswa pulang pergi menggunakan motornya atau memesan ojek online. Ia masih duduk menemani kawan lamanya itu, seorang gadis yang masih mengenakan seragam sekolah. Ia duduk menunduk dengan menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Sesekali ia lihat Yusuf, ia tersenyum. Yusuf menua, namun tidak dengan gadis itu. Seragam yang sudah lusuh dan sepatu yang hampir robek masih membekas di ingatan Yusuf 12 tahun lalu. Bagaimana ia bertemu dengan gadis itu dalam keadaan di mana keduanya hampir meregang nyawa. Namun hanya satu yang bisa selamat. Bang, ada korek? Tanya seorang anak SMA yang lewat di depannya yang ia balas dengan gelengan kepala. Ia buka kembali ponsel sambil menunggu istrinya datang. Ia lihat pesan masuk di laman Facebooknya. Pesan dari kawan lama di SMA yang sempat pindah saat masih kelas 2. Budi. Setelah saling bertukar nomor telepon, komunikasi mereka pun berlanjut di WhatsApp. Budi mengabarkan bahwa ia akan segera menikah dengan cinta pertamanya. Yusuf tahu betul siapa cinta pertama kawannya itu. Dia hanya diam sambil berpikir lama. Budi ternyata belum tahu siapa sebenarnya wanita yang akan ia nikahi. Wanita yang sebenarnya telah merenggut cinta pertama dia sendiri. Wanita yang tidak boleh Yusuf temui selama sisa hidupnya. Dan wanita yang telah merenggut kakek dan ayahnya. Dia adalah Andini.